Serem, ditato cewek tapi tatoan. Iya. Serem ya. Betul. Oke. Sekarang saya kasih tahu ya Kang ya. Mm-mm. Yang barusan. Iya. Nah, ini dia orangnya. Wow. Welcome to TV Aga Channel. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di TV Aga. Kali ini ada tamu istimewa. Sebutnya kita tetanggaan sih ya. Betul. Beliau ini dari AMS ya. AMS itu ada Siliwangi-Siliwanginya lah pokoknya. Soalnya bajunya udah Siliwangi. Bajunya udah Siliwangi. Cinta Siliwangi. Iya. Dengan siapa? Kang Bulbul ya? Kang Bulbul. Kang Bulbul. Pakai Effendi nggak? Enggak. Kan ada tuh lagunya Bulbul Effendi. Enggak ya? Kita Kang Bulbul aja titik. Itu panggilan ini ya, panggilan akrab ya. Panggilan iya. Panggilan Ya. viral. Panggilan viral. Woi, kayaknya udah kemana-mana nih. Udah viral nih. Kang Bulbul nih di AMS sebagai apa? Saya di AMS sebagai ketua rayon. Keren. AMS itu Angkatan Muda Siliwangi. Angkatan Jangan Muda salah ya, Siliwangi. Angkatan Muda Siliwangi. Bukan anak Maung Selatan, bukan. Bukan. Angkatan Muda Siliwangi. Angkatan Muda Siliwangi. Sebagai apa tadi? Sebagai ketua rayon. Ketua Rayon. Wih. Ketua rayon itu keren. ketua kecamatan. Kalau Kecamatan ya. di kabupaten. Di Kabupaten Bogor. Kita Kabupaten. Kecamatan Bojonggede. Oh, Kecamatan Bojonggede. Iya. Itu sudah menasional kan ya, AMS itu ya? Insya Allah sudah. Kan itu sudah lama tuh. Berdiri tahun berapa tuh? Berdiri AMS itu tanggal 10 November 1966. Wih. Sekarang pas kemarin di 10 November itu kita ulang tahun yang ke-59. Katanya ada sesuatu yang istimewa tuh waktu didirikan AMS tuh. Didirikan Dari sisi religiusnya, dari sisi apa? Kenasionalismenya. ya memang AMS itu didirikan ke tahun 66 itu di Pakusoro, di Kabupaten Pakusoro itu di daerah Bandung. Memang Angkatan Muda Siliwangi itu yang pernah berkecimpung di membantu penumpasan G30 SPKI di tahun 66. Iya, betul. Kalau nggak salah malamnya Rajaban ya, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Isra ya. Mi'raj bertepatan juga dengan Hari Pahlawan. Wah itu dia tuh. Wah keren. Luar biasa. Luar biasa. AMS. Tahun 66 orang demo diriin AMS ya. Itu bertepatan dengan demo kan ya? Kan itu Bertepatan. demo tuntutan apa Iya. Tritura itu Iya, kan? betul sekali. Apa di tengah demo lagi? Jangan bikin AMS. Bikin AMS. Enggak juga ya. Memang kalau Angkatan Muda Siliwangi itu memang angkatan muda yang sampai saat ini itu tidak bubar. Iya. Tidak bubar. Sampai saat ini ada. Angkatan Muda Siliwangi dari tahun 66 sampai sekarang tidak keluar dan tidak bubar. Ada sampai saat ini. Luar biasa. Luar biasa ya. Dari zaman dulu sudah membantu pemerintah untuk penumpasan G30 SPKI. G30 SPKI ya, sehingga negara ini aman dari Aman. komunisme gitu kan ya. Luar biasa ini AMS ini. Amin. Amin. Keren Amin. Kang. Amin. Nah, sejauh ini kegiatan-kegiatannya apa aja tuh? Karena gini, mohon maaf ya, kadang-kadang ormas seperti itu kan ada hal-hal yang negatifnya tuh yang sering banget dipahami oleh masyarakat. Ormas ini identiknya paling rebutan parkir gitu. Paling jagain tempat ini kayak gitu-gitu enggak ya? Kalau AMS enggak? Enggak, mungkin semua juga enggak seperti itu gitu. Ormas di kita di Kabupaten Bogor sama, semua bagus semuanya. Mungkin ada beberapa oknum, tapi semuanya itu ART-nya semuanya bagus. Sebetulnya bagus ya semua ormas ya. Cuman yang ada di oknum-oknum kita, tertentu ya, yang membantu bikin masyarakat semua. Gitu. Kalau di AMS itu kita memang kebanyak di sosial, budaya, politik. Jadi kalau misalnya di kita itu sering ada kita bekerja sama misalnya kepada lurah atau kepala desa. Kalau misalnya ada bantuan-bantuan misalnya mendirikan musola atau masjid atau jalan raya atau banjir, nah AMS itu langsung ikut terjun untuk membantu masyarakat di musibah-musibah yang ada bencana-bencana. Kita terus ikut turun tangan lah AMS di situ. Iya. Selama ini kegiatannya apa aja selain bersosial? Bersosial kita untuk saat ini memang sosial yang kita Sosial. ini. Sosial Kebanyakan budaya ya. seperti pencaksilat.
Kita juga punya di Kecamatan Bojonggede itu kita punya pencaksilat di PSBB namanya. Nah, kita salah satu di situ Dewan Penasehatnya. Saya di situ sebagai penasehat di pencaksilat itu Persatuan Pencaksilat Bojonggede. Oh, kalau dulu kan terkenalnya IPSI ya kalau nggak salah. Nah, itu kalau IPSI kan di kabupaten, itu ikatan naungan di bawah IPSI. Kalau kita itu jadi di setiap kecamatan mungkin ada paguyuban ya, ada paguyuban gitu. Karena kita juga punya paguyuban di situ, paguyuban pencaksilat. Jadi namanya itu Paguyuban Pencaksilat Bojonggede Bersatu. Oh, itu khusus Bojonggede. Khusus Untuk Bojonggede. KMS sendiri nggak kirain mendirikan satu perguruan yang alirannya beda gitu loh, aliran Siliwangi loh, apalah gitu, nggak ngerti gitu. Sampai untuk saat ini di pusat pun di Bandung itu juga sekarang lagi digalakan itu seperti pencaksilat. Setiap ada acara-acara pencaksilat itu menjadi nomor satu untuk ditampilkan. Oh, sekarang kan sudah Bersama. menginternasional ya. Iya, sudah. Film-film yang dari sisi film nih ya. Ada film The Red, wah sangat terkenal banget. Seluruh negara itu, seluruh dunia terkenalnya. Itu kan memperkenalkan adegannya itu bela diri pencaksilat. Itu pencaksilat lagi digandrungi sih memang. Bahkan ya di kejuaraan-kejuaraan internasional kan ada cabang-cabang pencaksilat kalau olahraga gitu ya. Sudah ada gitu. Jadi bukan aliran sendiri ya pencaksilat yang didirikan sama Kang Bulbul nih. Bukan, kita hanya jadi ketua penasihatnya aja di Kecamatan Bojonggede. Jadi PSBB itu meminta saya untuk menjadi penasihat di sana gitu. Untuk jadi ada acara-acara, misalnya ada acara-acara apa di AMS nih, misalnya ada acara raker atau apa acara misalnya ke apa namanya pelantikan ketua rayon atau pelantikan distrik, ketua distrik, itu kita selalu menampilkan pencaksilat seperti itu. Alirannya apa aja gitu ya? Alirannya apa aja gitu. Bikin juga pertandingan kali ya? Belum, Yes. saat Oh, ini belum. rencana kita mau ada rencana. Nah, itu kan dari seni dan budaya ya, Iya. untuk lebih meningkatkan lagi ya, untuk khususnya untuk Jawa Barat ya. Oh ya, AMS ini lebih terkenal di Jawa Barat ya. Betul. Tapi di tempat lain juga ada, bukan yang ada sampai mana aja tuh? Di Papua gitu ada? Di Papua ada. Ada. Di Papua ada. Jadi udah nasional. Udah nasional. Udah nasional, AMS sudah nasional. Tapi memang pusat di Jawa Barat, di Iya. Bandung, di Jalan Braga. Di Jalan Braga itu kantor pusat kita di situ, kantor pusat Angkatan Muda Siliwangi. Iya, namanya juga Siliwangi ya, pasukan Siliwangi kan Pasti. memang Pasti di Jawa Barat. Kerajaan Siliwangi kan memang di Jawa Barat ya. Dengan terkenal lambangnya, ini dia nih, mau Lambangnya nih macan nih. Wah, ini macan putih lagi. Sekarang kan ada tuh mobil dulu presiden tuh apa macan putih itu kan, Oh, kalau iya, nggak salah ya. betul. Gila lah, Siliwangi memang luar biasa ya. Amin. Pasukannya juga kayak yang menumpas PKI juga dulu Siliwangi ya, kalau nggak Siliwangi. salah. Kebanyakan Siliwangi. Siliwangi. Istilahnya Siliwangi itu bahasa Sundanya seeutik mahi gitu. Nah, seeutik Dikit aja mahi. bisa beratas gitu. Nah, ini yang orang Sunda harus tahu tuh. Pasukan Siliwangi seeutik mahi. Sili asu. Ah, itu dia. Itu memang kalau ormas-ormas yang dari Jawa Barat begitu selalu Iya. ada tuh. Iya, saling menyayangi. Ini saling slogannya mengasihi. Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu Betul. gitu. Nah, Kang Bulbul, untuk keadaan sekarang nih di masyarakat, menurut Kang Bulbul bagaimana sih supaya, mohon maaf ya, kan masih banyak masyarakat yang kekurangan dan sebagainya, yang ada kesulitan. Untuk mensejahterakan masyarakat tuh kira-kira ada gerakan apa aja dari AMS tuh? Kita setiap ada acara misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, kita suka bagi sembako kepada orang-orang yang nggak mampu. Ya. Terutama kayak di kecamatan saya itu setiap ada Idul Fitri kita kan banyak juga tuh, terutama sih di anggota kita ya, di anggota kita juga banyak. Terus ada warga-warga yang kurang mampu, terus ada juga anak yatim. Yeah. Kita ada kan tuh santunan yatim untuk duapak juga gitu. Dan kita di Kecamatan Bojonggede juga kita Angkatan Muda Siliwangi itu udah berkolaborasi dengan pesantren-pesantren di Kecamatan Bojonggede. Gitu. Jadi kita di pesantren juga kita kalau misalnya pesantren ada acara, salah satunya kita yang ikut nimbrung di sana untuk membantu pelaksanaannya sampai selesai. Ada gak himbauan atau masukan atau apapun itu untuk masyarakat ataupun stakeholder untuk di Kabupaten Bogor lah khususnya? Karena kan Kang Bulbul kabupaten kan,
Kecamatan. Kecamatan ya? Iya, saya kecamatan. Hmm. Tapi kalau misalnya untuk di kabupaten mungkin itu ranahnya kan udah ke kabupaten nih. Saya Kali aja MS pingin bantu ini nih, begini dong harusnya gitu lah. Enggak juga ya? enggak juga sih. Kalau misalnya di kabupaten pengennya sih pokoknya yang wah lah untuk AMS gitu, bantu-bantu masyarakat yang Iya. tidak mampu lah terutama gitu. Terus ya inginnya sih membantu bencana-bencana, kan kemarin juga banyak tuh bencana-bencana alam gitu ya, seperti banjir, gempa bumi, itu kita hadir tuh. Di Sukabumi itu waktu itu gempa bumi kita hadir, banjir bandang yang di Kabupaten Bogor sendiri kemarin di desa Cileksa juga tuh, Sukajaya sana, turun kita untuk bantu semua warga-warga di sana. Ya ada yang macam-macam lah, bawa sembako segala macam di sana untuk bantu-bantu yang pada terdampak di sana. Iya. Pada dasarnya kalau ormas-ormas itu kan lebih meningkatkan nasionalisme ya. Betul. Untuk ormasnya sendiri maupun untuk masyarakat. Kalau nasionalisme itu kan bisa dengan berbagai cara ya kan, Betul. lewat ormas, kemudian lewat kegiatan-kegiatan ataupun lewat karya Betul. gitu, lewat seni, lewat budaya gitu kan ya. Nah, melalui seni ini ya, Iya. kita bicara seni ya, untuk meningkatkan bukan meningkatkan nasionalisme, lebih memperkenalkan Indonesia lah, apalagi ke mata dunia dan sebagainya gitu. Ini saya mau challenge nih, boleh nggak? Boleh. Challenge. Ini dari seni nih, Siap. dari ini kita bicara seni ya. Kan kalau seandainya seninya itu bisa mendunia kan dari negara manapun gitu kan ya. Artinya kan lebih memperkenalkan negara mereka itu ada rasa nasionalisme yang luar biasa kan terhadap negara itu untuk dunia gitu kan. Nah saya mau challenge, coba dipakai dulu ini ya headphone-nya. Saya mau mendengarkan sebuah lagu ya. Orang AMS kita challenge. Oke, siap. Siap. Siap ya. Dengerin ya. Ya. Nanti saya nyuruh tebak nih. Tebak lagu. Ya. Siap. Macam-macam lah tebakannya. Ya. Dengerin aja. Somebody set the plane. Somebody kill with gun. Somebody wear the name. Steal your money from it yourself. Somebody claim the bait. Somebody make it rush. Somebody take the stand. While the other hides with bloody at the face. Put the gun down. Cukup ya. Put the gun down. Oke. Cukup. Biasanya senang musik apa sih emang? Saya kalau musik, semua musik suka. Semua musik suka. Dangdut apalagi Dangdut, suka. iya. Lagu-lagu pop zaman dulu, pop jadul saya Iya. suka. Rock juga saya suka. Tapi kalau untuk yang metal kayak kurang. Untuk cadas tuh, lagu-lagu cadas kurang tuh ya. Lagu melo saya suka. Biarin deh. Ketua rayon ketua Iya kan ormas kalau AMS tapi kan harusnya ini dong, harusnya, semangat gitu, semangat. metal Ini- harusnya. ini kemayu nih. Nah, saya mau nanya, tadi itu metal gitu, grup band metal. Kira-kira menurut Kang Bulbul itu dari negara mana tuh? Amerika. Yang barusan ini dengar dari Amerika. Ini vokalisnya cewek ya. Pemain bandnya nggak tahu cewek apa cowok. Kira-kira menurut Kang Bulbul ini seperti apa gitu? Apa pemain bandnya ini apakah cewek semua atau cowok gitu? Cewek semua. Cewek semua ya. Tapi dari Amerika ya. Terus kira-kira Nggak tahu salah atau bener nih. kira-kira tampangnya seperti apa? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Ya, ini aja kira-kira aja. Tampangnya kayak gimana? Si pemain band ini. Cantik. Kalau cewek ya Pasti cantik ya. Kan biasanya kalau metal tuh urakan, tatoan, lagi gitu nggak? Iya. Serem. Serem. Ditato. Cewek tapi tatoan Iya. serem ya. Betul. Oke. Sekarang saya kasih tahu ya Kang ya. Mm. Yang barusan. Iya. Nah, ini dia orangnya. Wow. Kaget kan? Kaget. Jilbab. Kemayu. Tapi suaranya luar biasa. Metallica.
Jebakan challenge. Itu orang Indonesia, Kang. Orang Jawa Barat. Orang Garut. Itu orang Garut. Aduh, luar biasa, belum pernah dengar lagu itu deh. Belum pernah dengar ya? Jujur, belum pernah dengar. Coba setelah lagu dangdut saya cepat langsung. Ini nama grupnya Voice of Baceprot VOB. Dia dulu di pesantren. Alumni pesantren lah. Bikin grup band dengan berbagai tantangan yang luar biasa ya. Karena kan dia di Garut di Singajaya ya. Itu kan boleh dikatakan daerah konservatif lah ya. Oh, itu diancam-ancam segala. Orang tuanya tidak mengizinkan, sampai mau latihan aja dikerem di kamar mandi, ada yang seperti begitu loh. Di pesantrenin supaya dia nggak ngeband, tapi tetap dia ngeband. Terus masyarakat sekitar juga sama, sampai ngancam-ngancam, sampai ke, mohon maaf, ancam pembunuhan segala. Luar biasa. Karena nggak disetujui kan, nggak suka gitu. Cewek pakai jilbab, mainnya metal. Gitu kan. Tapi mereka kekeh, terus aja mereka maju, dan akhirnya ini band Indonesia yang sudah keliling dunia. Jangan kira ini. Jarang nonton TikTok ya. Dan rasa nasionalismenya tinggi. Karena setiap mereka tampil di panggung, we are VOB from Indonesia, selalu disebutin. Dari Garut, anak desa, pegunungan rumahnya, sederhana. Orang tuanya juga sederhana. Wah, nggak nyangka lah gitu ya. Itu lembut gitu ya. Ih, lo nggak mainnya di mana? Keliling Eropa, keliling Amerika, Australia, dijelajahi itu. Singapura, Asia tuh Jepang, Taiwan, dan sebagainya. Udah jelajahi sama mereka. Dan penontonnya banyak. Bukan orang kita, bule-bule. Tiga Tiga orang orang aja. Musiknya kayak gitu. Nah, itu sebagai, Cadas semua. walaupun bukan orang Bogor, tapi mereka kan orang Jawa Barat ya, Iya. orang Indonesia lah terutama. Iya. Kita harus bangga lah. Bangga. Gitu. Dan mereka itu pernah main di Perancis, disinggung-singgung ya masalah hijab ya. Kata wartawan nanyanya cuma itu doang. Kamu dipaksa ya pakai hijab? Gitu. Paksa orang tua ya, karena mungkin mereka belum mengerti ya. Iya. Atau rada-rada Islamophobia atau kita nggak tahu lah ya. Kamu dipaksa pakai hijab. Dipaksa siapa yang maksa? Enggak, mereka bilang. Enggak, saya bermusik, nggak bermusik, saya pakai hijab. Kan ini tuntunan agama saya gitu. Ya musik, agama. Mereka tetap sholat, tetap ngaji gitu. Saking keselnya, itu kan sebelum manggung. Di panggung diomongin sama dia. Ada wartawan nanya-nanya hijab dulu katanya, ibaratnya gitu. Emangnya saya tampil di sini mau fashion show kata dia. Saya mau main musik, tanya musik dong gitu ibaratnya gitu. Jangan nanya hijab terus. Iya, dia bilang, nih tahu nggak hijab itu apa? Katanya, hijab itu simbol kecantikan, simbol perdamaian, dan simbol apa? Simbol kecantikan, perdamaian, dan apalagi satu lagi lah simbol hijab itu kata dia. Wow, tepuk tangan lah semua penonton. Luar biasa. Gila. Orang Keindahan. Orang Garut. Simbol keindahan, kecantikan, dan perdamaian. Simbol cinta. Simbol cinta, kecantikan, dan perdamaian. Wah, udah luar biasa. Tepuk tangan penonton semua. Nah, ada di Jerman satu festival namanya Wacken. Itu pemain band rock metal bermimpi semua main di situ. Di Jerman itu. Karena yang main band-band terkenal semua. Iya. Mungkin Akang tau lah kalau zaman dulu di Purple, Ya, kayak gitu-gitu kan ya, Purple. zaman. Nah, itu masih main tuh di Jerman tuh. Band-band metal tapi ya. Itu pokoknya metalhead tuh impian mereka lah di band. Dan mereka diundang. Di situ main. Wah, gila penontonnya. Ya tahu sendirilah kalau metalhead kan penontonnya kayak gimana pakaiannya. Tapi yang tampil di panggung main metal pakai hijab. Lucu. Di bawahnya udah kurakan semua ya. Dia di mana-mana Kang mainnya. Luar biasa. Di Ceko iya, di Denmark, di Prancis, Jerman, Belanda, udah di mana-mana dia mainnya, keliling. Terus di Amerika tuh di LA, di Boston, di Washington DC, udah main di Chicago. Nah, di Inggris itu ada salah satu festival namanya Festival Glastonbury. Itu sangat terkenal di dunia. Kalau orang sudah manggung di Festival Glastonbury, oh orang tahu gila nih.
Udah pilihan soalnya, selektif banget. Dan yang main di situ legend-legend semua. Kayak The Rolling Stone misalkan, terus Bob Marley, kayak gitu-gitulah. Yang legend-legend semua lah. Yang main di Glastonbury Festival. Band Indonesia sampai saat ini belum pernah ada yang diundang main di Glastonbury kecuali mereka. Luar biasa. Yang 3 cewek ini. Iya, pakai hijab. Metal. Ngalahin Gila. semua ya, ngalahin Gila. semua artis Indonesia. Kan ngalahin deh. Pokoknya mereka yang pertama kali diundang sampai sekarang belum. Kayaknya belum pernah ada. Padahal rocker Indonesia banyak ya. Banyak Indonesia kan banyak ya. Banyak, bayangin coba. Padahal ini baru ya. Agak lama sih sebetulnya. Berdiri bandnya tuh ketika mereka di madrasah tahun 2014 kalau nggak salah. Dan udah terkenal seluruh dunia. Sampai saat itu Oh, udah terkenal. Ya memang, ya kalau memang nggak begitu menggemari rock atau metal ya kurang tahu ya biasanya. Karena kurang mencari gitu. Tapi nanti lah carilah. Karena ini salah satunya yang vokalisnya nih, yang cewek, yang vokalisnya ya. Dia terpilih sebagai satu dari 100 orang di dunia yang paling berpengaruh dan inspiratif. Cewek ini dia, Indonesia bangga dong. Ngalahin berapa miliar cewek coba. Iya. Jadi BBC itu milih 100 orang, salah satunya dia. Wanita paling berpengaruh di dunia. Luar biasa. Kang, itu lagunya nggak ada lagu cinta-cintaan, Kang. Kritikan semua, Kang. Artinya, Iya. Ini lagu bahasa Indonesianya juga ada. oh, ada juga Indonesia. Tahu nggak judulnya apa? Kentut Merdeka, ngeritik DPR. Kentut pakai merdeka tuh mainnya gitu. Gila. Yang belum kentut belum merdeka berarti. Bahasa Inggrisnya apa lagi? Kan dia ngelihat nih alam dieksploitasi ya oleh pengusaha entah apa lah gitu ya. Bikinin lah lagu sama dia. Judulnya provokatif. The Enemy of Earth is You judulnya. Luar biasa. Waktu zaman perang Rusia sama Ukraina, nah dia manggung kan tuh kalau nggak salah di Wacken juga manggung, kemudian di Jerman manggung, terus di Prancis juga kalau nggak salah, Belanda juga. Itu ada lagunya What's the Holy Nobel Today. Ya itu jelas nyindir peraih Nobel perdamaian. Isinya yuk yang udah dapat peraih Nobel tuh ngapain tuh, diem aja gitu. Betapa itu Nobel gitu. Perang terjadi di mana-mana. Dan bahasanya provokatif. Stop war, we hate war. Dan penonton nyanyi. Lagi perang. Itu Putin sama Zelensky kalau denger anjir. Stop war, we hate war. Nyanyi penonton stop war, we hate war, stop war, we hate war. Gila. Gila itu orang Indonesia tuh. Kritikannya udah luar biasa. Wah, Ya? kritikannya ampun kan. Tanpa ada yang aling-aling dia mah. Bodoh amat gitu. Ya itu terserah dia lah. Tapi jago-jago. Bassnya aja. Gitar. Bukan bass begini, bukan. Bassnya yang sini-sini. Kayak fingerstyle Iya. kalau main bass dia. Drumnya juga udah double pedal, kemudian nge-rap. Yang hebatnya ini penyanyinya bisa nge-rap sambil main gitar. Lead. Otaknya dua tuh. Iya. Kan orang di mana-mana kalau nge-rap nggak pegang alat. Nggak bisa. Dia konsentrasi Iya. kan. Nge-rap kan susah. Nge-rap susah. Oh, ini nge-rap sambil main gitar, mau gitar mau bener. Orang Garut, Jawa Barat, Indonesia. Nah kita sebagai Kagum kita ya. sebagai warga Indonesia, apalagi Akang kan sebagai ormas ya, Iya. dari ormas AMS, ya kita harus bangga lah, gitu. Harus dukung, harus support. Apalagi mereka dari Jawa Barat juga. Gitu. Kalau ngomong Sunda, dia kalau mana-mana ngomongnya Sunda. Masih Sampai orangnya saat humble. ini tinggal di Garut. Ya, tinggal di Garut. Base game-nya di Garut. Tapi ya, kalau nggak salah mau ke Denmark deh, bentar lagi. Ini mainnya banyak di luar negeri soalnya. Kenapa nggak diekspos ya? Dia expose ya, itu dia. Harusnya kan Ya, semua sama- media itu lebih mengekspos lah ya. Kalau saya sih ya sebagai media merasa beban moral juga ya. Tanggung jawab. Ini orang Indonesia loh, mengharumkan nama Indonesia karena dari segi pakaian pun dia memperkenalkan ini pakai batik-batik Sopan. misalnya. Di Glastonbury itu pakai batik dia mereka. Oh ini loh. Terus pakai jaket buatan Garut. Terus lagunya juga ada lagu-lagu etnik.
yang dimetalin. Ada satu lagu musik judulnya Kawani. Jadi Kawani itu sudah terkenal seluruh dunia. Kawani kan bahasa Sunda. Iya, Keberanian. keberanian. Ada lagi satu metal, dia nyinden tengah-tengahnya. Nyindennya pakai bahasa Sunda, tapi isinya petuah kolot. Dan saya juga nggak begitu ngerti ya isinya ya. Sunda. Jadi terkenal, memperkenalkan Sunda loh. Nyinden dia. Nyinden, tapi di nyinden itu diiringi pakai slappingan bass. Tung, tung, gitu. Wah, kreatif banget. Mantap lah ya. Ini lagi, metal tengahnya metal lagi. Kolaborasi. Oh, gila ini kreatif orang nih. Oh, gila, makanya orang-orang bule Menguasai. juga suka gitu. Kang Yaga menguasai lagu-lagunya nih. Saya mempelajari mereka karena saya bangga ya sebagai orang Indonesia, dia orang Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia. Saya bangga dengan mereka dengan tampang yang imut-imut gitu. Iya, benar-benar. Oke, nanti pelajarilah, Siap. cari di YouTube lah, Siap. Voice of Baceprot namanya. Voice of. Ya, ini nanti kalau seandainya AMS bikin acara, ngundang dia keren banget tuh. Wah, luar biasa. Ya, ya dong. Mantap Wah, itu. mantap. Pasti mau orang Garut. Oh iya, Iya. ayolah, undang dia lah. Insyaallah. Insyaallah. Oke, Kang Bulbul, ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita tutup nih? Yang disampaikan Pesan-pesan nggak apa, Kek? pesannya akan memajukan Angkatan Muda Siliwangi, Wes, khususnya di Kabupaten Bogor. Semua umum Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Bojonggede. Iya. Pokoknya Dukung. kita akan sosialisasikan terus Angkatan Muda Siliwangi itu. Dari 9 desa, itu ada 9 subrayon di saya itu. Iya. Semuanya itu harus penuh dari 66 anggota struktural. Semuanya. Sip. Ya, mudah-mudahan ya AMS makin jaya ya. Makin banyak, makin melebar ke mana-mana. Amin. Nggak cuma nasional, syukur-syukur internasional. Amin, Luar amin, ya Allah. biasa. Kang Bulbul, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Amin. Dengan AMS-nya dan AMS di Jawa Barat atau dimanapun ya, mudah-mudahan semakin maju aja. Amin. Kegiatannya semakin oke gitu loh. Sosialnya jalan terus kan ya. Ya itu. Oke, Kang Bulbul, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Kang Yaga. Terima kasih banyak. Amin. Oke, Sukses Kang Yaga. Amin, 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 amin. Baik, sekian ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat terus ya. Dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala sesuatunya dalam hidupnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Adios. warahmatullahi wabarakatuh.